Lagi-lagi Indonesia mendunia. Seorang pendakwah besar yang famous di Indonesia, Gus Miftah, telah menghina jamaahnya yang sebagai berprofesi penjual teh es, sampai-sampai viral ke dunia. Perdana Menteri Malaysia pun pelik dengan hal ini, ambil tindakan, pakai ini sebuah pengajaran untuk seluruh umat beragama Islam. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Lagi-lagi Indonesia mendunia geng. Kini beberapa hari viral tentang pendakwah yang famous di Indonesia yang bernama Gus Miftah. Beliau telah dianggap oleh para netizen itu menghina jamaahnya yang berprofesi penjual teh es. Kini sudah viral di mana-mana sampai masuk ke Malaysia. Dan karena Malaysia dan Indonesia itu macam abang adik, Perdana Menteri Malaysia itu dikirimin oleh salah satu orang Indonesia tentang video ini. Dan apa tanggapan Perdana Menteri Malaysia geng? Akhirnya ditanggapi dan disajikan ke seluruh rakyat-rakyatnya Malaysia. Beliau berkata ini sebuah pelajaran, jangan sampai terjadi di Malaysia. Kita tengok dulu videonya. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial. Seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa dengan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras dan akhirnya pendakwah Kiai itu kunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak semestinya, orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul keadaan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh ya, agak luar biasa. Tapi bagi saya pengajarannya menginsafkan. Saya terus lihat, saya kena sebut ni di bandaraan energy transition. Apa makna bagi orang-orang seperti ini? Maka carilah kaedah. Di bank dengan catatan keuntungan besar, apa kedudukan orang yang termiskin yang bekerja dengan kita? Apa makannya, rumahnya di mana, gajinya berapa? Jabatan-jabatan, keluarga pemandu kita, keluarga penjaga kita yang paling daif, ambil perhatian. Di dari kerangka belanjawan begitu juga. Dalam kerangka negara begitu juga. Kita beri beberapa insentif untuk memacu pertumbuhan. Kita pergi menarik pelaburan. Tetapi jangan lupa manfaat itu masuk harus sampai ke akar umbi. Begitu cerdasnya ya Perdana Menteri Malaysia. Indonesia dan Malaysia ini sama-sama umat beragama Islam. Ketika dikirimin video yang viral ini agak sensitif dan juga boleh menjadi negatif oleh orang Indonesia sendiri, apa tanggapannya beliau geng? Ini sebuah untuk pengajaran. Tak ada beliau tadi itu mengatakan Indonesia kurang bagus gini-gini, tak ada. Itu semua kita ambil untuk pelajaran. Jangan sampai hal-hal macam ini itu terjadi di negara Malaysia. Itu intinya dari percakapan Perdana Menteri Malaysia. Dan sekarang kita tengok ketegasan Bapak Presiden kita
Prabowo Subianto menangani case ini. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Wah, menyadari loh. Bener ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tadi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa. Masya Allah, geng, tengok pemimpin kita, Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto. Beliau itu mengakui kekurangan dan juga kesalahan-kesalahan, karena setiap manusia itu memang tak luput dari kesalahan dan dosa. Beliau itu tak berani mengucapkan macam itu, karena pemimpin itu harus boleh menjadi contoh kepada masyarakatnya. Begitupun juga pendakwah itu harusnya boleh untuk contoh semua umatnya, umat beragama Islam. Tengok nih, Bapak Presiden kita itu pun tak berani mengucapkan merendahkan. Bahkan beliau itu mengatakan kita ini harus saling menyayangi, harus saling menghargai, dan antara rakyat kecil, pejabat, bahkan sampai ke presiden, pendakwah, semuanya itu dianggapnya sama, harus saling menghargai. Karena kenapa? Tanpa ada rakyat kecil tak ada berdirinya negara. Begitupun juga pendakwah. Tanpa jamaah yang sebagai rakyat kecil, meskipun hanya sebagai penjual es teh keliling yang mungkin keuntungannya tak seberapa, tanpa ada jamaah, pendakwah ini mau ceramah kepada siapa? Ya, oke. Sekarang kita tengok reaksi netizen Malaysia tentang case ini. Satu dunia tengah marah dengan apa yang dibuat walaupun sudah minta maaf. Guys, hari ni saya sangat kecewa dan saya sangat-sangat sedih dengan perangai orang yang tak ada adab ni. Kau bayangkan dah, orang ni tengah berniaga dekat ceramah dan kau boleh sekolahkan orang dengan bahasa yang tak ada adab. Manusia jenis apa yang suka mengaibkan dan memalukan orang macam ni? I nangis tau tadi tengok muka dia dekat video yang full ni. Siapa tengok video ni sedih kan? Kalau kau tak mampu atau untuk menjaga lidah kau tolonglah jangan merendahkan diri orang lain. Tolong stop untuk rendahkan orang dan merasa diri kau tu yang paling baik dekat dalam dunia ni. Dan kau lah yang merasa ilmu kau tertinggi dalam dunia. I tengok video ni, I memang rasa macam speechless gila. Ya Allah, mana adab kau ni? Kau buat apa ni?
Tapi hari ni I tengok juga video dia memang FYP. Allah angkat darjat dia. Tengok berapa ramai hari ni orang datang jumpa dia bagi duit dekat. And finally, Alhamdulillah, Gus Miftah ni datang ke rumah bapak penjual air ni dan minta maaf berdepan-depan. Alhamdulillah, I rasa macam, tapi itulah, kita boleh memaafkan tapi kita tak boleh nak lupakan dengan orang yang macam ni. So dekat sini dia pun dah buat penjelasan dan I tahu menyesal sebab dia diviralkan bukan di Indonesia sahaja. I rasa satu dunia kecewa dan cuba korang komen apa perasaan korang. Estekmu Cik Ogara? Masih. Yo kono didol goblok. Penjual es teh dihina oleh pendakwah, penceramah dalam majlis agama. Tak sangka benda ni berlaku. Dan benda ni berlaku di Indonesia, dah viral di sana dan juga dah viral sampai ke Malaysia pun. Orang-orang Malaysia dah tahu dah tengok dah video pakcik ni kena hina oleh pendakwah. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada apa yang terjadi ni. Yang pertama, saya tak faham macam mana benda ni berlaku dalam majlis agama tau. Okay? Tengah bagi ceramah, tengah bagi tazkirah. Kalau benda ni berlaku dekat tempat-tempat awam yang penuh dengan orang-orang yang ego, orang-orang yang belagak, mungkin bolehlah faham sikit. Tapi ini dalam majlis agama, bukan seorang sahaja tau yang mentertawakan pakcik yang jual teh ni. Okay, kita tahu yang dia punya yang paling utama penceramah ni lah. Gus Miftah nama dia. Lepas tu ni, orang-orang sebelah ni, yang paling teruk yang belah kiri itulah. Tak tahu apa yang kelakar sangat ya. Macam tengok komedi show pula. Okay, memang semua ni gelak. Lepas tu, audience, penonton sama-sama gelak. Apa ke benda? Lepas tu, Gus Miftah ni, dia dah kena viral. Dia dah malu. Dia datanglah ke rumah pakcik ni. Dia kata benda tu hanyalah salah tanggap. Okay? Salah faham. Dia hanyalah bergurau, bercanda. Kita yang tengok tu tahulah sama ada itu salah faham ataupun tidak. Terang-terang, itu bukan something yang dia tersengaja. Tidak. Masa macam dia dah biasa buat benda tu, Gus Miftah ni. And even, dia datang ke dalam rumah ni, tengok cara dia, behavior dia, pegang pakcik tu macam, relax minta maaf lah. Macam, dia tak ada rasa bersalah pun aku rasa. Tapi ada hikmah daripada kejadian tersebut yang mana pakcik ni sekarang semua orang nak tolong dia. Dah banyak dah orang-orang macam influencer yang datang nak bagi sedekah sebagainya. Even Aisyah Khalid pun dengan cerita nak datang juga kan. So, good for him lah. Tapi, janganlah kita hina orang-orang yang macam ni. Okay, orang-orang yang berniaga ni kan dan sebagainya kan. Pengajaran terbesar, tak kisahlah kita ni dah gaya gila-gila ke, dah terkenal sangat ke, semua orang hormat kita ke, tak perlulah kita pandang rendah dekat orang lain. Okay, itu saja guys. Korang boleh berikan pendapat korang dekat bawah. Adakah Gus Miftah tu betul-betul minta maaf? Dan macam biasa, yang nakkan isu semasa, info terkini, korang kena tekan butang follow dekat sini. Kecoh sekarang ni pasal Gus Miftah dengan penjual air. Jadi sebenarnya dekat situ kalau kita tengok, Allah SWT sedang uji kita semua. Sama ada kita ini menilai perkara tersebut dengan negatif ataupun positif. Dekat sini kalau kita tengok penjual air tersebut dimalukan. Mungkin dekat situ ada beratus orang ataupun beribu orang. Tetapi ingat, kita yang mengecam Gus Miftah bukan ratus orang, bukan ribu orang, tapi jutaan orang kita mempermalukan ulama' tersebut. Ulama' tersebut mungkin buat satu kesalahan, tetapi kita buat berjuta kesalahan. Jadi untuk menilai sesuatu, pastikan dan kita tengok sesuatu tu dengan betul. Jangan sampai kita yang menjadi orang yang paling tidak beradab dengan ulama', orang yang paling kurang hajar dengan ulama'. Kita kena hati-hati pada setiap apa yang kita post dan setiap apa yang kita komen. InsyaAllah, moga kita semua selamat daripada fitnah-fitnah tersebut. Moga Allah SWT ampun dosa Gus dan Allah SWT angkat darjat dan penjual air tersebut. InsyaAllah, rezeki di mana-mana. Assalamualaikum. Itu tanggapan reaksi netizen-netizen Malaysia, karena kita ini sama-sama umat beragama Islam, bukan soal ini ikut campur negara orang lain, sebab ini soal agama. Jadi agama di mana negara pun kita berhak untuk memperjuangkan, karena kita sesama umat beragama Islam. Yang kemarin itu kalau netizen Indonesia sudah saya muat ulang ya di video yang kemarin, yang semalam sudah saya
upload, silahkan disimak. Kalau yang ini videonya para netizen Malaysia. Untuk penutupan, macam mana kelanjutan case ini? Apakah pendakwah beliau yang bernama Gus Miftah ini betul-betul akan dipecat dari pemimpin agama di Indonesia? Kita tengok dulu videonya. Berikutnya, desakan soal pencopotan Miftah Maulana sebagai utusan Presiden bidang kerukunan agama terus meluas. Meski Miftah sudah meminta maaf, namun publik terlanjur kecewa karena seorang pejabat publik sepantasnya tidak menghina rakyat kecil. Es tehmu jauh kera? Masih, yo kono didol. Golarong payu, wis takdir. Video Miftah Maulana mengolok-olok pedagang es teh bernama Son Haji di sebuah pengajian menuai kritikan keras. Miftah banjir hujatan publik dan warganet dalam 2 hari terakhir. Meski sudah minta maaf, publik terlanjur kecewa. Terlebih Miftah menyandang status pejabat negara. Publik pun kini ramai-ramai mendesak Presiden mencopot Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan agama. Petisi pencopotan Miftah di laman change.org bahkan telah ditandatangani lebih dari 11.300 orang hingga pukul 9 pagi tadi. Kabar Miftah mengolok-olok pedagang es bahkan diparodikan dalam unggahan Instagram klub bola elit asal Inggris Manchester United. Dengan bahasa Indonesia, MU menuliskan kalimat menjunjung es teh maupun menjunjung trofi sama-sama mulia. Tak hanya publik yang kecewa dan ikut sakit hati atas kelakuan Miftah, Presiden Prabowo juga menegur Miftah yang merupakan pejabat di lingkup kepresidenan. Teguran disampaikan melalui Seskap Mayor Teddy. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Publik kini menunggu apa sikap tegas istana selanjutnya. Karena bukan kali ini saja perilaku Miftah Maulana menuai kecaman publik. Sebelumnya, pria yang dikenal sebagai pendakwah itu juga pernah menoyor kepala istrinya, tindakan yang dinilai merendahkan wanita. Tim Liputan iNews melaporkan. Oke geng, jadi yang pada intinya pada semua video yang saya tayangkan ini bukan berarti saya ini membandingkan, menjatuhkan atau membela salah satu pihak, melainkan ini semua untuk pengajaran agar kita lebih berhati-hati, lebih berwaspada. Harus kita menjaga adab dan juga kesopanan kepada orang lain, entah itu orang yang lebih kaya dari kita, orang yang lebih berilmu dari kita, orang yang kita sangka, kita anggap, kita rasa orang yang lebih rendah dari kita, ataupun bahkan orang yang kurang pandai dari kita tak boleh berbuat semena-mena. Jangan pernah merasa kita ini sok hebat, sok pandai, sok kaya. Semua ini milik Allah. Semua ini hanya titipan geng. Dan Allah tak kurang-kurang apabila sudah nak mengambil harta yang telah dititipkan kepada kita, yang sepatutnya apabila kita ini dititipkan harta ataupun ilmu ataupun diberi kepercayaan, kita harus menjaga semaksimal mungkin. Itu pandangan saya. Kalau pandangan kurang itu macam mana, sila tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.